Shalom, puji nama Tuhan. Saya menyapa opa oma yang saat ini sedang ada di rumah, yang sedang stay at home. Bersyukur kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan. Pada siang hari ini, bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah perdana Pioner Online. Kita akan sama-sama mencari wajah Tuhan, kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan, semua karena penyertaan dan kebaikan Tuhan yang selalu dilimpah-limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami, setiap kehidupan opa dan oma. Kami percaya Tuhan, setiap kebaikan itu akan terus Engkau lanjutkan di sepanjang umur hidup kami. Saatnya Bapa, kami akan bersatu hati, kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mencengkeram setiap kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun
tangan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat seperti rusa yang haus akan sungai. Demikian jiwa kami senantiasa merindu-rindukan Engkau Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap pribadi. Setiap kerinduan kami, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur senantiasa. Ya Rabbah, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Mari dengan lembut katakan, tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat, tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Haleluya. Shalom Opa Oma, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya berharap Opa Oma dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Aryani. Saya adalah pelayan dari Gereja Betani Yestoya Cabang Blitar. Setelah kita mengikuti ibadah pujian dan penyembahan, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak Opa Oma untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kesempatan, khususnya bagi Opa Oma, untuk mengikuti ibadah live streaming. Kiranya Engkau melindungi dan menjaga, serta memberkati mereka. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Opa Oma, sekarang kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami
dibaharui dari sehari ke sehari. Kadang usia lanjut menjadi masalah ketakutan bagi setiap orang. Seringkali kita jumpai banyak orang melakukan berbagai macam usaha, seperti olahraga secara teratur, mengatur pola makan, minum vitamin, bahkan juga ada yang melakukan operasi plastik. Semua itu mereka lakukan agar mereka tampak muda dan tidak mau dikatakan tua. Sebenarnya, memasuki usia senja bukanlah suatu masalah yang besar yang harus ditakuti. Karena itu adalah hal yang alamiah, di mana setiap orang pasti mengalaminya. Opa Oma tidak perlu minder, tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena Allah bekerja di dalam proses penuaan kita, yakni di saat tubuh kita mengalami lemah. Justru Allah bekerja untuk memperkuat rohani kita. Dia akan memperbaharui rohani kita untuk menjadi semakin kuat dan melekat hanya kepada Dia. Opa Oma bisa membayangkan bagaimana seandainya tubuh kita ini kuat terus, tidak pernah lemah. Tentunya kita akan mengandalkan kekuatan kita. Kita akan menjadi seolah-olah kita ini super. Tanpa kita sadari penyertaan-penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lupa akan kebutuhan rohani kita, sehingga kebutuhan rohani kita menjadi semakin merosot. Jadi Opa Oma tidak perlu khawatir jika menyadari bahwa tenaga kita semakin hari semakin berkurang. Pendengaran dan penglihatan kita juga semakin berkurang. Kadang-kadang gigi bahkan rambut kita juga sudah mulai rontok. Janganlah pernah bersedih atau mengeluh, karena itu hanya secara fisik. Masa usia lanjut adalah masa di mana kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayo Opa Oma, setiap hari semakin melekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan membaca firman-Nya setiap hari. Kita memperbanyak doa dengan Tuhan. Memperbanyak saat teduh, memuji, menyembah Dia. Melekat hanya kepada Dia, melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya Opa Oma akan dipakai lebih dahsyat lagi sama Tuhan di usia tua. Dan Opa Oma akan berbuah lebih lebat lagi. Dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti dalam kitab Mazmur pasal ke-92 ayat ke-15 dikatakan bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua masih berbuah, mungkin terdengar aneh dan tidak masuk akal, tetapi tidak bagi Tuhan. Karena sudah tua bukan berarti berhenti untuk berbuah. Kita mendapatkan begitu banyak kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terus dijaga, kita terus dipelihara selama-lamanya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kekuatan kita boleh berkurang dan terbatas. Tetapi Opa Oma, kekuatan Tuhan tidak pernah berkurang. Dia akan membuat kita tetap bisa berbuah dan sehat. Bila kita melekat bersama Tuhan, kita akan berbuah lebat. Tuhan tetap memiliki rencana dalam hidup kita. Bahkan ketika kita sudah tua dan lemah,
Tuhan tetap mau memakai kita tanpa melihat umur dan kemampuan kita. Tuhan tidak pernah membuang kita di saat kita sudah lemah, sudah tidak berdaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di usia senja, bisa jadi Tuhan memakai kehidupan, bahkan pengalaman-pengalaman dari opa oma. Sebagai contoh, bagi kaum-kaum yang muda-muda, sehingga mereka bisa melihat dan berdecak kagum, memuliakan dan memuji nama Tuhan dengan melihat kehidupan opa oma. Fisik kita boleh menurun, tetapi ingat opa oma, hati dan semangat kita di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi tua. Tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Ayo opa oma, semangat terus di dalam Tuhan. Hilangkan rasa susah, rasa sepi, rasa gelisah. Opa oma tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Tuhan itu hanya sebatas doa. Dia tidak pernah meninggalkan opa oma. Dia selalu menjadi penghibur yang setia. Lepaskan juga kepahitan-kepahitan. Berilah pengampunan bagi mereka yang pernah menyakiti opa dan oma. Lepaskan pengampunan bagi anak-anak oma, bagi cucu-cucu oma, bagi mantu-mantu oma. Mintalah kepada Tuhan untuk memampukan opa oma agar mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti opa dan oma. Saya percaya Tuhan akan memakai opa oma lebih dahsyat lagi di masa tua. Katakan setiap hari, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku mengasihimu. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan opa oma. Dia akan menopang kehidupan opa oma sampai pada masanya. Semangat terus di dalam Tuhan. Gaspol, jangan kasih kendor. Di dalam Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Ayo opa oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa opa oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.